bagaimana Dinas Kesehatan melihat adanya ketimpangan seperti itu, Pak? Ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ada 2 pertanyaan berarti. Yang pertama, seperti apa optimalisasi Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan? Betul sekali. Dan RSUD sudah banyak tadi seperti dikatakan oleh Mbak Ning, RSUD banyak ruang VIP, sedangkan ruang kelas 3 nya sedikit. Iya, betul. Terima kasih. Memang kondisi kita saat ini seperti itu. Kita bisa menilai, mungkin masyarakat bisa menilai bahwa sebetulnya upaya kita kan untuk mendekatkan akses kepada masyarakat itu sudah dibangun puskesmas kan. Saat ini kita sedang membangun puskesmas perawatan itu 12 jumlahnya, 2011 ini. Itu tersebar di 4 kabupaten. Pandeglang, kemudian Lebak, kemudian Serang, Kota Serang, dan Tangerang. Nah, ini salah satu upaya untuk bagaimana masyarakat mengakses sarana kesehatan masyarakat. Memang kita akuin bahwa kebutuhan tenaga kesehatan itu sangat kurang sekali. Seperti mungkin dulu pernah ada dokter PTT, nah sekarang sudah habis masa kontraknya, akhirnya sekarang berkekurangan. Jelas di masyarakat itu mereka menunggu mendapatkan pelayanan kesehatan oleh dokter gitu kan. Tapi dokternya kadang nggak betah juga, pindah juga gitu, seperti itu. Memang dirasakan saat ini tenaga kesehatan sangat kurang sekali gitu ya. Mungkin mudah-mudahan ke depan ada penyediaan dokter PTT kembali, bidan PTT, kemudian perawat PTT, sehingga mereka bisa menempatkan pos-pos kesehatan yang ada di desa-desa seperti itu. Kita tahu memang saat ini pelayanan kesehatan memang ya dirasakan seperti itu. Padahal orientasi kita kan ingin memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Karena kondisi. Sekarang juga mungkin obat-obatan juga dirasakan. Kalau di rumah sakit yang swasta, otomatis dia pergunakan obat-obat yang paten ya. Tapi kalau pemakaian obat generik itu yang paling tinggi sekarang di puskesmas. Itu hampir 90% penggunaan obat generik. Rumah sakit cuma 35% penggunaan obat generik, sehingga memang obat-obat paten. Sedangkan daya beli masyarakatnya saat ini memang dirasakan kurang sekali. Gitu. Kami memang ingin bahwa Banten ini pure dengan asuransi kesehatan. Mungkin saat ini sudah Askes sudah masuk, kemudian jam persal, jam kesmas sudah ada, jam kesda, kabupaten kota juga mereka sudah menganggarkan anggaran untuk bantuan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak mampu seperti itu. Dan kalau saya tanya, tadi kan ada 12 puskesmas yang akan dibuka, cukupkah itu untuk menaungi sebanten seperti itu? Belum, kalau kita perbandingan secara teori itu 30.000 itu satu puskesmas. Sekarang kita baru puskesmas 222, masih kekurangan puskesmas sebetulnya, masih kekurangan 28 puskesmas lah. Kalau dihitung rata-rata dengan jumlah penduduk masih kekurangan. Gitu ya. Memang perlu kabupaten kota juga meningkatkan sarana kesehatan di masing-masing kabupaten kota. Gitu. Intinya yang bisa kita simpulkan bahwa untuk pelayanan kesehatan sendiri kurang optimal sampai saat ini. Masih dirasakan kurang karena jumlah penduduk mungkin dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan masih kurang kan. Harusnya kan 30.000 banding satu puskesmas. Kita baru 222 puskesmas di Provinsi Banten ini. Dan tadi permasalahan tenaga dokter dan sebagainya, tenaga ahlinya itu apakah ada solusi untuk menambah kembali? Ya, rencana ke depan insya Allah kita ada. Makanya ada wacana bahwa kita menyekolahkan orang-orang wilayah tertentu gitu. Misalnya dia setelah sekolah itu nggak pindah-pindah gitu. Kebanyakan dokter spesialis misalnya, tempatkan di Malingping. Nggak lama kan pindah juga gitu. Lebih baik kita Kenapa bisa pindah, Pak? Apa karena faktor kesejahteraan mereka ya, juga tidak? Seperti itu. Atau kebetahan gitu. Iya. Baik, berarti bisa kita garis bawahi bahwa itu pelayanan kesehatan saat ini kurang optimal seperti itu. Saya ingin ke Mbak Ning, ini kira-kira faktor apa yang bisa mengakibatkan seperti itu, Pak? Wah, kalau bicara kesehatan emang kusut ya. Makanya kalau diskusi kesehatan nggak bisa 1 jam. Saya rasa tadi dari Ibu Christine, masalah gizi buruk, jangankan di Banten atau NTT yang jauh. 7 km dari istana ada, Bu. Jadi dekat presiden sana ada gizi buruk ya. Jadi Indonesia ini udah salah urus, pemerintahnya juga. 237 juta jiwa. Kita punya dokter cuma 70.000. Ini saya bicara nasional nih. Ya, 70.000 dokter kita. Jadi 1 banding 3.400 juta. 3.400 jiwa. 1 dokter. Makanya dokternya senyumnya jadi kurang sama pasien. Dia pilih yang punya duit dong. Senyumnya kurang. Diskriminasi. Nah ini yang sekolah demokrasi mesti ajar dokternya tanpa diskriminasi. Senyum. Nah kalau ada kelas, pasti dia senyum yang VIP. Yang kelas 3 nggak dapat senyum lagi dari dokternya sama perawatnya. Benar itu. Nah makanya harus ada kelasnya, nggak ada kelas. Nah
Satu itu. Kedua, fasilitas yang tadi saya bilang. Nasional kita itu dari VVIP sampai kelas 3 sampai reot-reot yang puskesmas itu. Ini data Depkes. 161.000 untuk 237 juta jiwa. Kelas 3-nya 46.000 tempat tidur. 46.000 ini dikeroyok Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, Askeskin, SKTM, Askes kelas 3, Jamsostek kelas 3. Bayangkan. Kalau pemerintah bilang saya berikan kartu Jamkesmas 76,4 juta jiwa. Belum nanti kalau saya kunjungan kerja, gubernurnya bilang, siap Ibu Ketua, kami mengalokasikan, kayak Banten, 400 miliar untuk orang miskin. Ntar belum bupati wali kota, saya ketawa, kemana dia berobatnya? Tempat tidurnya juga nggak ada. Kemana, apa betul? Ini kan perlu diaudit. Apa betul kartunya itu ada? Ini kartu kemana tempat tidurnya? Kita tidak mencari siapa yang salah di sini, cuman saya ingin menanyakan siapa yang harus bertanggung jawab ini? Ya, pemerintah negara. Artinya kan pasal 34 jelas, negara atau pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Jadi kalau Dr. Derajat tadi bilang 12 puskesmas apa semua, ini bukan hanya salah Banten. Mudah-mudahan dengan gubernur kepilih ke depan ini bisa menyehatkan rakyatnya ke depan. Kemarin memang acak-acakan ini, Banten jujur aja, nggak benar. Nah, ke depannya ini mesti benar ini. Kalau ini menjadi tanggung jawab pemerintah, kira-kira pemerintah harus mulai dari mana untuk membenahinya ini? Ya betul, harus mengalokasikan maksimal. Nah, negara juga APBN-nya benar. Kalau besok saya raker dengan Menteri Kesehatan, dia minta tambah 1,3 triliun. Kita akan bilang Menteri Kesehatan, apalagi ada wamen ini, nggak perlu ada wakil menteri segala ini, ngabisin uang negara aja. Yang penting baik. Tadi saya menanggapi juga jumlah dokter yang sedikit, ya tentu saja dikit. Orang biaya untuk menjadi seorang dokter mahal. Baiklah hadirin sekalian, kita harus rehat dulu sejenak. Setelah ini kita akan menyaksikan salah satu peserta dari Sekolah Demokrasi, yaitu Mas Ade Wahyu Hidayat untuk bergabung di sini ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah dalam dialog eksklusif.